Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya Muhammad Nur Alamsyah Sidik akan menjelaskan basic-basic pada konfigurasi Cisco Packet Tracer terutama pada router dan switch. Jadi bagaimana sih pembelajaran dan implementasi pada Cisco Packet Tracer-nya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita ke video intinya. Let's go. Teman-teman, langsung saja kita bahas apa saja yang ada dalam basic Cisco pada video kali ini. Mari kita mulai dengan remote Cisco Real Device. Nah, ini adalah perangkat yang akan kita gunakan dalam meremote sebuah jaringan switch atau router. Jadi yang pertama jelas ada switch atau router, yang kedua ada cable console, yang ketiga ada PC atau laptop, dan yang terakhir ada port console. Cable console ini untuk menghubungkannya, PC atau laptop ini sebagai end device, dan port console ini sebagai perantara antara kabel konsol menghubungkan switch dengan PC atau laptop. Kemudian ada cara kerja atau perangkat-perangkat yang akan digunakan itu seperti apa. Jadi pertama ada kabel konsol, dia ini menghubungkan dari konsol port RJ45 menuju RJ45 yang ada di dalam laptop atau PC ya teman-teman. Kemudian ada AC power connector, dia adalah yang memberikan supply kepada si router atau switch. Dan ada putih, di sini adalah sebuah sistem yang akan kita gunakan nanti pada saat konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Basic Configuration. Pertama, dalam konfigurasi switch atau router dalam Cisco Packet Tracer ini ada berbagai jenis atau macamnya. Jadi yang pertama ada User Access Mode. Tanda promnya yaitu adalah switch dengan tanda panah seperti ini. Perintah dasar tidak bisa dikonfigurasi. Jadi pada User Access Mode ini, dia itu hanya memberikan perintah dasar dan tidak bisa kita konfigurasikan. Nah, untuk bisa mengkonfigurasi, maka kita harus masuk ke Privilege Access Mode. Dengan tanda prompt switch tanda pagar. Perintah penting seperti show running config dan masuk dari user mode dengan enable. Walaupun dia enable, teman-teman, di sini kita hanya melihat statusnya, status dari si switch dan saat kita melihat show running config-nya. Lalu untuk mengkonfigurasinya harus bagaimana? Kita harus masuk ke Global Configuration Mode dengan tanda prompt switch dalam kurung config if, yaitu adalah tempat untuk konfigurasi sistem umum. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan si switch atau router di Global Configuration Mode. Lalu kita lanjut ke Sub Configuration Mode, yaitu dengan tanda prompt switch dalam kurung config if tanda pagar untuk interface, atau switch dalam kurung config line tanda pagar untuk konfigurasi lain. Jadi dia itu adalah mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Jadi dia tuh akan mengizinkan perangkat yang sudah kita konfigurasikan di line ini teman-teman. Kalau dia diizinkan maka dia akan terkoneksi ke perangkatnya. Tapi kalau tidak diizinkan maka tidak akan diizinkan untuk terhubung ke perangkat tersebut. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ada basic config. Pertama ada konfigurasi nama host. Ini simple ya teman-teman. Jadi di sini itu kita hanya menamai konfigurasi yang nanti kita akan konfigurasi. Misalnya namanya adalah SW1, switch 1 gitu teman-teman. Jadi pertama dengan cara switch dalam kurung config tanda pagar host name beri nama SW1 atau switch 1. Kemudian ada konfigurasi password enable. Jadi di sini itu kita memberikan password kepada konfigurasi kita agar tidak bisa sembarang orang untuk memberikan konfigurasi terhadap jaringan kita. Jadi kita berikan namanya terlebih dahulu dalam kurung config tanda pagar misalnya enable secret. Nah, ini masukkan passwordnya. Di sini contohnya adalah Cisco 123. Kemudian ada konfigurasi message of the day atau banner. Jadi caranya adalah SW1 dalam kurung config tanda pagar banner mode tanda pagar akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi saat kita sudah memberikan password, maka dia akan memberikan peringatan seperti ini. Jadi hanya benar-benar administrator jaringan yang bisa memasuki jaringan kita, teman-teman. Nah, kemudian ada konfigurasi password console. Jadi di sini adalah untuk password yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi agar orang lain tidak bisa menggunakan jaringan kita sembarangan. Jadi pertama adalah switch 1 dalam kurung config tanda pagar line console 0. Kemudian kita masukkan
dalam kurung config line tanda pagar password admin, lalu config line tanda pagar login, dan terakhir config line exit. Ini adalah untuk password konsol. Kemudian ada konfigurasi password VTY, telnet atau SSH. Jadi caranya adalah switch 1 dalam kurung config line VTY 04. Kemudian ada config line dalam tanda pagar password admin. Kemudian ada config line tanda pagar login dan config line tanda pagar exit. Kemudian ada untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara switch 1 tanda pagar write memory, atau bisa juga dengan switch tanda pagar copy running config startup config. Kemudian ada untuk mengecek statistik interface, yaitu dengan cara tanda pagar show IP interface brief. Kemudian untuk mengecek konfigurasi yang aktif, gunakan tanda pagar show running config. Dan untuk mengecek password atau tersandi, menggunakan tanda pagar show startup config. Nah, ini biasanya digunakan bila kalian lupa password konfigurasi kalian yang telah kalian terapkan sendiri. Jadi kalian bisa dengan cara tanda pagar show startup config. Maka dia akan memberitahukan sandi yang kalian lupakan itu. Nah, kemudian ada konfigurasi IP address. Jadi konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3 itu dengan cara switch 1 dalam tanda kurung config tanda pagar interface VLAN 1. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, kalian bisa gunakan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kemudian ada switch 1 config if tanda pagar, lalu masukkan IP address-nya misalnya 192.168.1.1, lalu subnet mask-nya masukkan 255.255.255.0. Dan yang terakhir switch 1 dalam kurung config if tanda pagar no shutdown. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan dalam Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita mulai pengimplementasiannya dalam Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama, kita menggunakan dua perangkat utama, yaitu adalah router dan switch. Di sini bebas kalian memilih yang mana jenisnya, tergantung kalian mau dan nyamannya yang mana. Lalu kita mulai dengan routernya. Di sini adalah masuk ke CLI, no. Nah, di sini kalian enter lagi, enable atau enable, ya guys. Kita bisa enter. Nah, dalam Cisco Packet Tracer ini teman-teman, kata seperti enable, misalnya nanti ada konfigurasi terminal, kalian bisa menyingkatnya menjadi 1-4 huruf saja. Misalnya seperti enable ini ya, menjadi enable, lalu ada konfigurasi terminal. Nah, di sini cukup dengan config T. Nah, di sini tidak perlu lengkap ya teman-teman, karena itu akan cukup menghabiskan banyak waktu dibandingkan dengan menyingkatnya. Bentar. Nah, di sini kita mulai dengan basic configuration seperti memberikan nama dan password. Jadi untuk memberikan nama, kalian bisa ke host, tab. Nah, di sini hostname-nya misalkan kalian, karena ini router RTR1, bisa aja kayak gitu teman-teman. Lalu untuk password, kita enable atau enable secret, misalnya di sini passwordnya 12345. Oke. Di sini konfigurasi kalian sudah memiliki nama dan passwordnya tersendiri. Lalu bagaimana dengan cara mengkonfigurasikan IP address-nya? Bisa kalian masuk dulu ke interface-nya. Misalnya sini pilihkan interface-nya FA0/0. Enter. Lalu kalian shutdown. No shoot maksudnya, bukan shutdown. No shutdown. Atau bisa no shoot saja. Nah, no shutdown. Lalu kalian enter. Nah, di sini kalian sudah bisa mulai dengan subconfig if dan kalian masuk ke IP add. Nah, IP address-nya misalnya di sini adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.0 teman-teman. Enter. Nah, sudah. Di sini IP pada router kalian sudah terkonfigurasi. Lalu bagaimana dengan tadi switch layer 3? Untuk switch layer 3 itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan router teman-teman. Kalian tinggal masuk ke CLI-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah bisa. Kita langsung nol. Lalu kita tadi enter lagi. Enable configuration terminal. Masuk ke interface-nya. Misalnya tadi kan interface-nya FA0/1. Enter.
Nah, di sini kalian sudah bisa mengkonfigurasikan IP address-nya ya teman-teman. Bisa lanjutkan dengan masuk ke shoot-nya. Nah, lalu kita keluar terlebih dahulu karena kita akan mengkonfigurasikan VLAN-nya. Jadi untuk VLAN, kalian cukup masuk ke, di sini kan masih config ya. Kalian bisa langsung ke VLAN 10 untuk di switch layer 3. Nah, di sini udah masuk teman-teman. Jadi di switch layer 3 ini cukup simple ya. Jadi kalian bisa masukkan VLAN 10, maka dia sudah menjadi subconfig VLAN. Nah, lalu kita lanjut ke router. Nah, di sini sebelum kita masukkan VLAN pada si routernya, kita harus mengkonfigurkan switch-nya terlebih dahulu. Dia ini konfigurasinya termasuk VLAN mana. Jadi di sini kalian enter, konfigurasikan terminal, interface FA0 0. Oh ya, salah, mohon maaf itu interface FA0 1. Nah, di sini misalnya adalah VLAN 10. Nah, sudah. Di sini dia sudah terdapat sebagai VLAN 10, teman-teman. Langsung kita masuk ke routernya. Di sini kan exit terlebih dahulu. Lalu masuk ke interface FA0/0. Nah, dia ini tadi kan sudah menjadi VLAN 10, maka kalian di sini tulis titik 10. Karena tadi VLAN-nya ada 10, enter. Nah, di sini kalian sudah bisa masukkan IP-nya di VLAN 10 ini, teman-teman. Jadi cukup mudah sih sebenarnya. Cuman kan harus teliti saja karena bisa terjadi error, bisa terjadi kesalahan di switch-nya ataupun di routernya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.